Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video pengantar modul akurasi bersama saya Gina Octavia. Pada video kali ini, kita akan belajar lebih mendalam mengenai laporan keuangan. Yang pertama kita perlu ketahui adalah apa pengertian dari laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan merupakan suatu laporan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Nah, laporan ini berisi informasi mengenai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, serta laba atau rugi yang dialami perusahaan pada periode tersebut. Lalu, apa saja fungsi dari laporan keuangan? Fungsi yang pertama yaitu adalah menyajikan informasi-informasi keuangan untuk disajikan kepada para pengguna informasi keuangan. Fungsi yang kedua yaitu untuk membantu dalam menetapkan kebijakan. Laporan keuangan merupakan salah satu dokumen yang dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan ataupun keputusan. Hal ini karena dalam laporan keuangan itu memuat data-data mengenai perusahaan, baik itu terkait dengan jasa atau usaha yang dilakukan, data mengenai penjualan, data mengenai karyawan, gaji karyawan, dan banyak data lainnya. Jadi, data-data inilah yang diperlukan perusahaan untuk bisa membuat suatu kebijakan, karena laporan keuangan itu merupakan ringkasan informasi dari tahun ke tahun. Jadi, perusahaan dapat menggunakan informasi tersebut untuk bahan pertimbangan keputusan di masa yang akan mendatang. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai tolak ukur serta bahan evaluasi kinerja bagi suatu perusahaan. Laporan keuangan memegang peran untuk bisa menjadi tolak ukur dan bahan evaluasi perusahaan karena dalam laporan keuangan juga memuat data-data mengenai laba atau rugi yang dialami perusahaan, lalu data mengenai aset, liabilitas, ekuitas, dan nantinya dapat dihitung dengan cara menghitung rasio dari komponen-komponen tersebut. Dan rasio-rasio itulah yang menjadikan tolak ukur kinerja perusahaan, apakah sudah baik ataukah masih ada yang harus diperbaiki. Nah, rasio-rasio dalam komponen-komponen itulah yang diperlukan perusahaan untuk bisa melihat apakah kinerja mereka sudah baik ataukah masih terdapat kekurangan dan harus segera diatasi. Nah, di slide selanjutnya, sekarang kita akan belajar mengenai pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan. Nah, pengguna informasi tersebut meliputi pengguna internal dan juga eksternal. Adapun pihak internal dari pengguna informasi keuangan, yaitu pertama pastinya adalah pemilik perusahaan tersebut. Yang kedua adalah manajer perusahaan, dan yang ketiga adalah karyawan. Sedangkan untuk pihak-pihak eksternalnya yaitu ada kreditor atau pihak yang memberikan pinjaman kepada perusahaan, investor yaitu pihak yang memberikan modal kepada perusahaan dan mereka akan mendapatkan timbal balik berupa dividen, dan pihak yang ketiga yaitu adalah pemerintah. Selanjutnya kita akan memahami apa sajakah laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan. Laporan pertama yaitu ada laporan laba rugi. Sesuai dengan namanya sendiri, laba rugi artinya laporan ini menyajikan laba atau rugi yang dialami oleh perusahaan pada periode tertentu. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Yaitu dengan cara menuliskan berapakah total pendapatan dikurangi dengan beban. Laporan yang kedua yaitu adalah laporan posisi keuangan atau juga bisa disebut sebagai neraca. Laporan ini menyajikan aset, ekuitas, dan liabilitas yang dimiliki perusahaan. Laporan ketiga adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menyajikan informasi mengenai ekuitas atau modal yang dimiliki perusahaan. Di dalamnya terdapat modal awal dan juga modal akhir. Data-data tersebutlah yang ada pada laporan perubahan ekuitas. Pada slide ini kita akan melihat bagaimanakah contoh format dari laporan laba rugi. Adapun nama perusahaannya yaitu adalah PT Jasa Marga. Dapat teman-teman lihat pada slide ini itu ada data-data mengenai pendapatan-pendapatan yang dimiliki oleh Jasa Marga, lalu diikuti dengan data beban-beban yang dikeluarkan pada periode tersebut, sehingga nanti dihasilkan laba ataupun rugi.
Contoh format laporan keuangan yang selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan ini itu kita menuliskan terlebih dahulu berapakah modal awal suatu perusahaan. Jadi biasanya laporan keuangan kan bisa dalam satu periode itu dari Januari hingga Desember. Maka modal awalnya tentunya pada bulan Januari. Lalu kita juga menuliskan nominal dari akun-akun yang berpengaruh terhadap modal akhir, yaitu ada laba dan juga dividen. Jadi ini menentukan berapakah modal akhir nanti pada akhir periode. Dan tentunya modal akhir ini itu untuk periode tanggal 31 Desember. Di contoh format selanjutnya yaitu ada format laporan posisi keuangan atau bisa disebut sebagai neraca. Pada laporan ini itu memuat data aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, konsep dari laporan ini yaitu untuk aset sendiri itu dipisah dengan liabilitas dan ekuitas. Dan total dari aset itu harus sama dengan total dari liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, ini merupakan salah satu perwujudan dari konsep persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, itulah teman-teman penjelasan mengenai laporan keuangan. Semoga penjelasan dari saya dapat dipahami dan apabila terdapat pertanyaan dapat segera ditanyakan. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.